kalau dia masih balik lagi walaupun masih salah gitu, masih banyak salahnya, ya nggak apa-apa. Perspektif bahwa TA itu susah. Ada hal yang mungkin beberapa pengalaman aja ya. Rata-rata itu satu, mahasiswa banyak yang enggan untuk berdiskusi dengan dosen. Ya, ini salah satu menurut saya yang menjadi sumber dari sumber dari masalahannya gitu ya Pak. Jadi perspektif bahwa TA itu susah. Biasanya kayak gitu. Karena mereka teman-teman itu ya mohon maaf ya, bukan kok merendahkan, bukan, tapi kadang-kadang belum terbuka perspektif yang apa sih TA itu gitu ya. Jadi dia takutnya, wah saya harus coding, saya harus bikin program. Nah, sementara dia nggak pernah diskusi dengan dosen. Nah ini bahaya. Jadi memang harus itu ya, jadi rajin. Kalau saya pribadi, saya biasanya pertama kali saya biasanya challenge. Kalau ada yang menghubungi saya, biasanya yang kakak-kakak yang 2017 itu, saya challenge. Sederhana aja. Tolong dong buatkan problem statement ke saya. Gitu ya. Nanti saya baca. Saya akan lihat. Saya dari problem statement yang dibuat itu, biasanya saya sudah lihat nih, kira-kira dia sudah paham belum misalnya. Dia sudah pemahaman terhadap TA itu seperti apa, ini biasanya kelihatan. Nanti baru saya berikan, coba Mas buatkan begini setelah saya jelaskan. Nanti kalau dia masih balik lagi walaupun masih salah gitu, masih banyak salahnya, ya nggak apa-apa, saya akan. Nah ini biasanya saya seleksinya di sana. Ada yang satu kali saya kasih revisi nggak balik lagi gitu ya. Ada yang saya kasih revisi, perbaikannya mungkin cuman dikit, tapi dia bukan ya semangat gitu ya. Nah ini saya welcome gitu. Oke, ayo saya. Biasanya kayak gitu. Jadi jangan takut untuk diskusi, perbanyak diskusi, ini perlu sekali ya. Anda perlu memiliki banyak sudut pandang dengan cara berdiskusi dengan teman, dengan dosen, calon pembimbing, dosen wali atau siapapun itu gitu ya. Itu perlu sekali ya. Jadi agar tadi gitu ya. Jadi sebenarnya sih sudah ada, kalau topik dari dosen itu biasanya dosen sebenarnya sudah punya, dia udah punya itu tuh mau apa itu udah kelihatan sebenarnya. Cuman kan ya kalau dikasih begitu nanti ngapain teman-teman mahasiswanya, nggak ngapa-ngapain dong gitu. Nggak ada pekerjaan ya. Itu memang harus ya kayak di trigger dikit aja. Nih begini nih nanti teman-teman seperti apa meresponnya gitu. Jadi itu yang saya ini, jadi jangan ada tuh, saya bimbingan saya yang sangat rajin itu Mas Rianto tuh 2017, rajin itu. Wah, itu termasuk yang saya kenal semangat tuh, Pak. gitu. Aspirasi sob juga. Mas Rianto semangat. Nah, ini siapa tahu dengerin di sini ya. Iya. Oh gitu. Oh ini di live ya. Oh enggak, kan nanti kan bakal di-upload. Publish, Pak. Nah itu Mas Rianto ini termasuk yang menurut saya rajin gitu ya. Ini bagus gitu. Enggak apa-apa. Awal-awal masih sangat bingung, masih berpikir bagaimana membuat IoT gitu ya. Nah pelan-pelan saya sampaikan begini gitu. Ini bagus. Nah itu tuh gambaran yang mengubah perspektif tadi itu baru muncul mungkin setelah diskusi. Kalau belum diskusi mungkin di benaknya masih, waduh saya nanti harus pakai microcontroller apa, saya harus belajar bahasa C dan seterusnya, masih begitu. Bahasa rendah. Gitu ya. Itu tuh yang pentingnya Anda untuk berdiskusi dengan calon dosen pembimbing ataupun dosen pembimbing gitu. Dan lebih menyeramkan ditanyain kapan lulus ya Pak. Lebih ini Hans ditanya kapan nikah, waduh. Kapan lulus sama lihat teman seangkatan udah angkat toga gitu kan, lebih menyeramkan sebenarnya itu. Ya.
Ya itu tuh. Sebenarnya kalau saya ini ya Mas, ini lebih ke arah keinginan sih ya, keinginan. Banyak yang saya dulu punya teman-teman yang wah kalau dari skill jauh lebih jago daripada saya. Tetapi lulusnya mungkin lebih lama dari saya karena keinginannya itu nggak ada gitu ya. Kalau dulu sih bebas Mas. Maksudnya gini, Anda ngerjain TA 5 semester pun nggak masalah. Tapi kalau sekarang nggak bisa gitu. Ini sudah difilter banyak banyak cara gitu ya, seperti ada sidang terjadwal dan seterusnya, masa masa SKTA dan seterusnya. Ini memastikan Anda benar-benar untuk mengerjakan itu dalam mungkin waktu 1 tahun lah maksimal untuk mengerjakan TA gitu. Keinginan ya, jadi Ya. mohon untuk mungkin teman-teman semuanya untuk keinginan ya, jadi keinginan dan semangat untuk mengerjakan itu harus di-maintain, harus diniatkan betul gitu ya. Karena kalau enggak ya berat gitu. Berat gitu. Ini salah satu kendala terbesar di TA itu bukan karena masalah teknis ya, sedikit lah masalah teknis itu. Sekarang mah YouTube, wah library banyak Mas sekarang, gampang. Iya, tinggal Iya. panggil-panggil doang. Banyak sekarang mah udah ada di GitHub aja banyak itu, atau nanti di jual-jual kode itu kan banyak gitu. Jadi kalau dari sisi teknis sih, tapi yang dilihat kan bukan itu aja. Kalau orang IT kan perspektifnya bukan cuma implementasi aja kan. Yang tadi memotret kebutuhan organisasi tadi itu yang mungkin nggak ada di GitHub. Atau mungkin wah gitu ya, itu kan berdasarkan sense Anda ya, berdasarkan critical thinking Anda. Tuh. L, gimana L? Kalau dari aneh sih, sepertinya sih sudah tidak pertanyaan lagi sih Pak. Sudah tercover semua sih tadi. Sudah tercover ya. Nah ini mungkin nanti juga boleh tuh Mas bisa mengundang juga mungkin Pak Endro ataupun Pak Bayu, Bu Vera, Bu Wari, Pak Danang Junaidi ataupun yang lain mungkin untuk memberikan perspektif yang lain mungkin ya. Saya juga menyarankan ini mungkin bisa diskusi dengan Pak Maki, Pak iya, Pak Maki. Rahmat ya, Bu Dita mah udah ya. Pak Maki dan Pak Rahmat ini memang home base-nya bukan IT, tetapi mereka risetnya itu memang banyak berkaitan dengan IT. Karena memang kebetulan S2-nya kan fokusnya di teknologi informasi. Itu bisa bisa apa namanya bisa di mungkin bisa dihadirkan juga atau mungkin bisa ditanya-tanya lah perspektif yang lain gitu. Mungkin saya ada satu pertanyaan lagi sih Pak. Mangga silakan Mas. Ini sih Pak, apa sih namanya kan biasanya orang yang ngerjain TA itu lebih merujuk ke ntar TA aku ini cocok nggak di dunia kerja tuh gimana. Nah itu tuh TA itu ngaruh nggak sih Pak buat dunia kerja tuh itu gimana? Terus ntar TA itu mempengaruhi kita waktu daftar kerja atau enggaknya itu gimana? Oke, baik. Tidak semuanya Mas ya, tidak semua perusahaan mengulik itu, tapi ada beberapa perusahaan yang memang pengen melihat kemampuan dari anak tuh paling gampang dari TA biasanya gitu ya kan, misalnya produk Anda apa gitu ya, atau TA Anda apa tentang ini, oke bisa dijelaskan misalnya, ataupun di apa ya paling gampang itu memang dari sana Mas gitu ya. Karena kalau misalnya Anda kuliah sisopnya gimana kan ya kuliah wajib gitu ya. Nah, kalau TA ini kan individu masing-masing mahasiswa itu kan pasti beda-beda gitu ya. Dari situ juga sebenarnya udah kelihatan nanti bagaimana mahasiswa itu membangun sebuah karya ilmiah yang apa namanya dari banyak aspek gitu ya dan seterusnya. Ini kalau di beberapa perusahaan biasanya kalau di interview technical gitu ya, itu biasanya user interview gitu biasanya yang ditanya itu adalah tentang TA-nya gitu ya. Nah ini satu lagi TA ini ketika Anda ini masalah apa ya? Tadi ada yang mungkin menganggap bahwa saya harus punya produk nih, saya harus punya achievement ini, saya harus punya sesuatu yang bisa saya banggakan ini ketika saya lulus gitu ya. Nah, Anda bisa tuh pakai jalur misalnya publikasi di jurnal atau di conference ataupun menghaki gitu ya, karena nanti akan terindeks misalnya Scholar, Google Scholar.
Nah, kalau misalnya ini apa ya, achievement aja. Jadi, wah, TA saya ternyata ada yang rujuk loh, ada yang membuat penelitian yang mengacu ke apa yang saya buat, itu kan suatu kebanggaan mungkin ya. Itu bisa juga menjadi apa ya, ya semacam penyemangat gitu ya, sesuatu yang oke, saya mungkin kuliah-kuliah lain cepat lupa, masuk kanan keluar kiri gitu ya, nggak pakai berhenti. Tapi di TA ini saya pengen nih punya achievement misalnya, oke, kalau orang nulis nama saya di Google Scholar muncul loh gitu ya. Wah, Hans Prabowo misalnya disitasi sekian orang, itu kan sebuah kebanggaan gitu. Ada kemarin saya punya bimbingan juga gitu, sudah lulus kerja di mana Peruri ya, Peruri beliau, terus tiba-tiba nge-WA saya, Pak terima kasih ini apa yang saya buat kemarin tugas akhir saya, ternyata yang apresiasi banyak gitu ya, banyak yang mensitasi gitu dari orang-orang luar negeri gitu ya. Wah, ya itu tuh suatu kebanggaan juga gitu ya buat mahasiswanya, buat saya juga wah bangga sekali gitu. Saya bisa walaupun saya mungkin nggak bantu banyak tapi apa namanya ya itulah mas, seneng mas kalau bisa membantu orang terus ternyata apa yang dibuat itu diapresiasi oleh banyak orang gitu. Itu paling kira-kira ya. Jadi di dunia kerja biasanya di situ, biasanya kalau udah interview user biasanya ya mereka yang apa gitu yang butuh gitu yang teknikal gitu ya. Mereka biasanya paling gampang nanyanya tentang uh, TA-nya apa yang dibuat gitu. Mana ya? Ya ini paling untuk teman-teman 2017 masih ada waktu nih, jangan ini. Tapi saya lihat sejauh yang saya tahu ya karena menghubungi saya, jadi banyak nih alhamdulillah teman-teman kakak-kakak tingkat kalian gitu itu termasuk banyak yang aktif untuk mencari uh, apa namanya mencari topik, bertanya, berdiskusi ke dosen. Ini baik sekali, sangat-sangat baik. Saya kira itu harus terus dipertahankan gitu ya teman-teman dari 2018 maupun 19 nanti ya juga sama ya. Sebisa mungkin ini nanti yang pertama itu Anda belajar dulu bagaimana membuat problem statement. Kalau Anda sudah punya dapat itu, biasanya dia gampang lah. Maksudnya gampang tuh artinya Anda sudah bisa tuh saya akan masuk jalur mana sih gitu ya. Itu tuh yang pentingnya di sana. Jadi setelah Anda tahu passion Anda, keinginan Anda, kesenangan Anda tinggal nyari dosennya, Anda banyak diskusi dan seterusnya. Saya kira apa namanya setelah banyak berdiskusi biasanya Anda akan semakin terbuka itu apa yang akan Anda kerjakan semakin jelas. Nah, kemudian penulisan proposal itu memang mungkin sampai bab 3 ya, tetapi itu sebenarnya adalah core dari tugas akhir. Ya, ketika Anda berhasil membuat penulisan proposal yang sangat bagus, saya kira 70% pekerjaan TA Anda sudah selesai. Gitu ya, mungkin 70 atau lebih lah, 80 tugas akhir Anda sudah selesai. Karena implementasi itu ya menurut saya gampang gitu ya. Yang sulit itu adalah mengidentifikasi masalah, kemudian menjabarkan solusinya itu sulit gitu ya. Masalah ini harus clear dulu karena kalau enggak Anda itu kayak lari lagi balik lagi ke 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 state awal gitu ya. Kalau Anda balik lagi ke state awal itu kan effort lagi. Nah, tapi kalau problem statement Anda jelas, kalau Anda sudah sampai ke implementasi itu salah-salah implementasi, ya revisinya ya di situ-situ aja, nggak perlu narik jauh ke belakang, gitu ya, maksud saya gitu. Jadi kalau bisa di penulisan proposal itu sungguh-sungguh Anda berhasil mendefinisikan permasalahan dengan baik, gitu ya. Saya kira Anda sudah mencapai di posisi 70% dari keseluruhan tugas akhir Anda. Gitu. Ini pengembangan ya, pembangunan ya. Nanti ada urusan lain kalau misalnya untuk publikasi, untuk presentasi itu kan urusan lain. Tapi kalau untuk bangun TA bundle package-nya, Anda mungkin sudah sampai ke 70% kalau problem statement-nya, terus kemudian arsitekturnya, itu jelas ya. Begitu, kurang lebih.
Gimana El? Oke, tak terasa nih Pak ya, kita sudah berbincang-bincang selama 1 jam lebih nih. Mungkin sedang menuju ke 2 jam ini. Wah, 2 jam ya. Wah, Iya nggak Belum kerasa. sih, ini saya masih ngalahin 90 menit ini. Lagi ngalahin ekstratan soleh, kayaknya ini. Oke iya, Pak, saya ngalahin soleh solihun saya, ataupun podcast yang lain. wah betul tuh. Nanti bisa nih kita nih kapan kolaborasi lagi Pak. Nah, mungkin karena Kolaborasi. udah 60 menit juga nih, sudah waktunya kita buat extra time juga. Jadi mungkin apa namanya, kalau misalnya dari Bapak mau ada closing statement, mangga nih Pak. Kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa sih Pak. Closing statement ya ini ya, apa namanya, kerjakan TA, paling minimal kerjakan TA seperti Anda mengerjakan mata kuliah lain. Tetapi kalau Anda pengen sesuatu yang achievement, sesuatu yang memorable, yang bisa Anda banggakan nanti, ya Anda harus membuat itu dengan sangat baik. Gitu ya. Kalau bisa Anda targetkan, misalnya TA Anda akan tulis dengan publikasi di jurnal tertentu, misalnya kan sekarang sudah ada tulis-tulisnya jurnal apa, itu di ranking berapa dan seterusnya ya, di kuartil berapa dan seterusnya. Saya kira terus kemudian jangan takut untuk berdiskusi dengan dosen gitu ya, karena di situ sebenarnya Anda nanti akan menemukan banyak sekali hal yang bisa membantu Anda untuk ya, mengerjakan atau menyusun tugas akhir Anda gitu. Jangan males-malesan gitu ya. Karena pengalaman saya ketika dulu saya sempat terlibat mengurus prodi itu, masalah utama TA itu bukan karena teknis teknis mengerjakannya, bukan, tetapi karena keinginan ya. Motivasinya itu ya. Jadi Anda boleh itu mendefinisikan motivasi yang macam-macam lah. Pengen membahagiakan orang tua, pengen cepat nikah, pengen cepat lulus dan sebagainya. Apapun itu yang membuat Anda selalu bersemangat untuk mengerjakan tugas akhirnya. Saya kira gitu. Terus terima kasih nih. Wah, ini saya kira ini sangat baik sekali acaranya gitu ya. Nanti boleh itu dikembangkan lagi, misalnya membahas tentang satu sesi membahas tentang implementasi ITIL misalnya, atau apa dengan siapa gitu. Itu saya kira sangat-sangat bagus sekali caranya, terus dipertahankan gitu ya. Ini saya wah, sangat mengapresiasi. Saya dulu berpikir saya pengen bikin podcast gitu ya, tapi nggak sempat aja. Saya pengen bikin podcast dengan narasumber misalnya teman-teman dulu, teman-teman kuliah atau alumni-alumni yang lain gitu ya, teman belum sempat aja. Tapi Pak ini dari himpunan, dari Mas Clara, Mas Hans sudah membuat ini saya kira terus dilanjutkan, terus dikembangkan ya, semoga menjadi salah satu wadah, sesuatu yang membantu teman-teman IT untuk ya bisa semakin mencintai IT ya, ke IT-annya gitu. Statement sangat mantap ini teman-teman semua. Kita harus lebih bangga nih mencintai jurusan dan alma mater kita sendiri. Oh iya ya, harus menjadi lebih IT dan semakin IT lagi nih kita nih. Iyalah. Dan juga buat teman-teman semua mungkin masih dengerin, ada satu poin penting yang saya dapatkan, yang aneh dapatkan ya. Intinya mah ya jangan males, jangan mager. Kalau kalian rajin pasti kelar ya TA kalian. Ya mungkin segitu aja yang bisa disampaikan. Dari Hans, ada tambah lagi nggak Hans? Ya, saya setuju sih dengan penyampaian teman saya yaitu L. Jadi harus tetap semangat dalam mengerjakan TA. TA itu nggak sulit jika kita mau semangat dan selalu terbayang-bayang oleh ditanyain kapan lulus. Jadinya itu menjadikan motivasi kita untuk segera cepat menyelesaikan tugas akhir. Iya, sip. Oke, mungkin thank you, terima kasih buat teman Hans dan buat dosen Anda tercinta Pak Novian Anggis. Pak Anggis ya, lebih enak panggil ya. Sama-sama Mas. Mungkin buat episode kali ini bisa kita cukupkan.
dan stay tune buat podcast Santri next episode, gimana kita mungkin akan membahas apa Han? Sudah kebayang belum? Itu buat rahasia dulu dong. Oh ya, biar rahasia dulu. penasaran. Iya. Stay tune aja di Stay di awal tune. kita. Iya. Nanti bakal ketahuan sendiri. Oke, teman-teman Sip, semuanya. Mas. Saya selaku host dari podcast Santri mohon undur diri. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.